Pada kesempatan hari ini marilah kita sedikit membahas tentang berdana. Sang Buddha menempatkan berdana pada urutan pertama untuk melakukan kebajikan. Artinya itu hal yang paling mudah yang dapat dilakukan oleh siapa saja untuk melakukan kebajikan. Berdana kita bisa mengartikan berderma, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, yang berwujud material atau non materi. Yang berwujud bisa berwujud benda, barang, atau sesuatu yang dapat kita berikan secara nyata yang kita lihat fisiknya. Kemudian yang non materi diantaranya ya nasihat atau bisa disebut dhammadana. Berdana dapat dilakukan oleh siapa saja dalam jumlah atau kapasitas, atau siapapun orangnya dapat melakukan berdana. Tapi ketika kita ingin berberdana, ingin mendapatkan manfaat yang banyak, manfaat yang lebih baik, manfaat yang lebih luhur, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah motivasi. Jadi ketika kita memiliki motivasi yang baik, kemudian pada saat sebelumnya kita memiliki motivasi yang baik, kemudian pada saat memberikan kita memiliki motivasi yang baik, setelah memberikan motivasi kita tetap baik, itu bisa saja berakibat atau menimbulkan karma yang baik. Artinya begini, ketika kita akan memberikan sesuatu, kita tidak punya kita tidak punya motivasi yang negatif istilahnya. Jadi ada saja perbuatan yang kita lakukan itu karena keterpaksaan ada. Kemudian ada karena kita berdana karena ingin masyhur, dipuji. Oh itu loh si A si B itu loh berdananya banyak sekali. Atau mungkin punya motivasi yang lain lagi, supaya orang berpikir bahwa oh si A itu dermawan sekali, di mana-mana selalu berdana, selalu memberikan dana, berkontribusi untuk kegiatan ini. Jadi motivasi-motivasi itu harus ditiadakan, harus dilemahkan dalam pikiran kita, harus ditiadakan dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai umat Buddha itu melakukan berdana dengan motivasi-motivasi negatif. Nah kemudian apakah nanti akan berbuah? Tidak berbuah, tetap berbuah. Cuma dampaknya akan berbeda, hasilnya akan berbeda ketika kita punya niatan yang positif. Jadi ketika kita akan memberikan dengan senang hati, dengan gembira, kemudian pada saat memberikan kita juga gembira, kemudian setelah memberikan kita juga gembira, tidak menyesal artinya. Jadi ketika kita akan berdana memberikan uang misalnya, kita senang sekali. Kemudian setelah memberikan, pada saat memberikan dengan santunnya kita memberikan kepada yang menerima dana, kita senang sekali dengan reaksi apa yang diterima oleh yang ditimbulkan ketika kita memberi. Tapi setelah kita memberi, kemudian berpikir, aduh, seandainya saja tadi saya tidak danakan semuanya, mungkin saya akan bisa belikan untuk ini, mungkin bisa untuk itu dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut akan mengurangi dari manfaat itu. Tapi semuanya tetap akan memberi manfaat, cuma dengan kadar yang berbeda-beda. Ketika kita memberikan dengan senang hati di awal, senang hati pada saat memberi, senang hati setelah memberi, itu memungkinkan untuk memberikan hasil yang maksimal. Nah kemudian bagaimana untuk supaya kita itu memiliki kegembiraan sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi? Tentunya kita harus memahami dari makna berdana itu sendiri. Jadi semakin kita mengetahui dari tujuan berdana, manfaat berdana, untuk apa kita berdana, maka kita akan memiliki pemahaman yang benar, sehingga tidak akan menimbulkan penyesalan pada saat sebelum dan setelah memberi.
Tapi ketika kita berdana hanya karena terpaksanya kenapa? Ya karena di depan umum malu, atau mungkin wah itu teman gua aja berdana, masa aku nggak berdana. Kemudian wah biar aku hebat bisa berdana sekian, ditulis namanya. Nah, bagaimana untuk melatih itu? Ya kita harus memahami, harus memahami dulu, memahami maknanya, kemudian kita sering melakukan. Jadi dengan sering melakukan, nanti itu akan menjadi suatu kebiasaan. Karena kegiatan melepas atau berdana ini, setiap orang mempunyai kekhasan masing-masing. Artinya orang yang memiliki kekikiran yang sangat, kekikiran yang besar, kekikiran yang tinggi, maka dia akan sulit melepas. Tapi ketika orang yang sudah terbiasa, orang yang sudah setiap saat melakukan itu, dia akan dengan mudah berdana, memberikan ini, memberikan itu, dan seterusnya, itu dengan gampangnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena latihan, sehingga kita bisa berdana secara spontan. Saya ibaratkan seperti begini: ketika seorang pelari, dia tidak serta-merta akan bisa langsung menempuh 21 km dalam waktu 1 jam atau 2 jam misalnya. Dia perlu latihan berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun, untuk melatih kekuatan otot-ototnya, kaki-kakinya ini, kemudian nafasnya, paru-parunya, jantungnya, dan seluruh tubuhnya. Dan itu harus dilakukan secara kontinu supaya badannya terbentuk, kemudian tidak menimbulkan sakit, paru-parunya juga terbentuk sehingga dia mampu lari sejauh itu dan selama itu. Dan itu tidak didapat dengan cara yang instan. Nah, demikian juga dengan cara berdana itu tadi. Berdana itu tidak semudah yang kita lihat. Yang kita lihat orangnya, kenapa orang itu kok bisa begitu ya? Itu hanya batin mereka masing-masing yang mengetahui apakah itu rumit, apakah itu tidak rumit, apakah dia melepasnya itu sangat sulit. Nah, itu hanya mereka masing-masing. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, memberikan dana dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak, volume yang sering, itu salah satu contoh dari latihan tadi. Kemudian berikutnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, tentunya barang yang diberikan, ini barang yang didirikan juga harus dengan cara yang benar dapatnya. Jadi barang yang kita danakan, barang yang kita berikan, tidak dari mencuri, tidak dari korupsi, tidak dari bohong-bohongi orang, dengan dengan pencaharian yang benar, sehingga uang itu terkumpul dengan caranya sendiri, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Uang itu terkumpul kemudian dipersembahkan kepada orang yang membutuhkan tadi. Nah, bagaimana kalau dengan anak-anak sekolah misalnya? Nih, misalnya di bulan Katina. Di bulan Katina itu biasanya itu identik dengan hari berdana. Kepada seluruh umat Buddha pasti akan berduyun-duyun mengunjungi tempat ibadah, mengunjungi tempat-tempat yang menyelenggarakan Katina Puja. Untuk anak sekolah, karena yang biasanya dia mendapatkan uang jajan dari orang tuanya, dari papanya, mamanya, menurut hemat saya, anak sekolah ini uang jajannya disiapkan, dibelanjakan, kemudian sisanya ditabung. Mungkin bagi siswa, bagi adik-adik bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan untuk mengumpulkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa saya menyampaikan kepada para siswa, para murid-murid?
Karena biasanya yang terjadi ketika berdana, anak ini minta kepada orang tuanya, minta ambil kemudian taruh. Kalau saya melihat itu secara langsung, tidak melihat tidak melihat secara batin. Jadi anak ini saya mengibaratkan hanya sebagai pipa paralon saja, yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumber di atas kepada keran di bawah. Jadi fungsinya hanya penghantar saja. Tapi ketika anak ini memang sumber uangnya itu sama dari orang tua, tapi ketika anak ini menabung, menyisihkan uang sisa jajannya untuk ditabung, nanti digunakan untuk berdana katina. Ini prosesnya panjang. Jadi keinginan dari anak ini, keinginan dari hatinya nanti supaya saya bisa ikut berdana katina. Kenapa dia ingin ikut berdana katina? Karena dia sudah punya pemahaman yang benar tentang manfaat berdana. Nah, ketika dia sudah memiliki pengetahuan tentang manfaat berdana itu tadi, makanya dia menyisihkan uangnya, uang jajan itu supaya dia nanti bisa berdana. Nah, perjuangannya untuk menyisihkan uang ini yang menjadi berharga itu. Jadi si anak ini sudah niat banget dari 3-4 bulan yang lalu, sudah niat banget untuk berdana. Jadi niatnya semakin besar, motivasinya semakin bagus, kemudian kegembiraan hatinya semakin baik, itu akan berkontribusi pada hasilnya. Jadi usaha semakin baik, semakin banyak, semakin positif lainnya memungkinkan untuk menghasilkan yang maksimal. Nah, kemudian setelah uang itu terkumpul, nah anak itu dengan sukacitanya pergi ke Katina Puja untuk mempersembahkan persembahan kepada Bhikkhu Sangha. Itu penting sekali untuk kita latih kepada anak-anak kita untuk pemahaman yang benar tentang berdana. Nah, itu mungkin bisa kita cobakan kepada anak-anak. Nah, mungkin ada lagi di program-program sekolah minggu misalnya membuat celengan secara di awal tahun misalnya, ini dibuatkan celengan sebagai kreasi, nanti anak-anak akan memberikan hasil celengan ini kepada Bante nanti ketika Katina. Tapi jangan lupa pengurus sekolah minggu yang mempunyai program itu harus menekankan, harus memberikan pemahaman berdana kepada anak-anak, sehingga supaya memiliki pemahaman yang benar, tidak seperti pipa paralon tadi, pipa PVC hanya sebagai penghantar, udah selesai. Nah, itu jadi harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang cara berdana, pemahaman konsep berdana itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah si calon penerima dana ini. Calon penerima dana ini salah satu objek yang paling penting. Ya, semuanya penting, tapi ini sangat penting sekali. Jadi orang yang kita beri dana itu semakin mempunyai moral yang baik, semakin bersusila, semakin memiliki kesucian, semakin memiliki tingkat kesucian yang tinggi, bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi bersyukur sekali jika kita berdana kepada para suciwan, pada orang-orang suci. Nah, makanya kalau kita sempat bertemu atau bisa memberikan kepada Bhikkhu Sangha, itu akan lebih memiliki nilai yang lebih dibanding dengan orang kebanyakan yang memiliki kualitas moral yang rendah. Jadi semakin bermoral akan semakin memberikan hasil yang lebih besar, atau semakin suci memberikan hasil yang semakin besar. Semakin objek bermoral, semakin objek berkualitas, maka akan memberikan hasil yang lebih banyak. Semakin orang yang menerima dana itu moralnya semakin rendah, susilanya semakin rendah, akan memberikan hasil yang lebih kecil, meskipun barang yang kita berikan tadi sudah memiliki syarat-syarat seperti dua yang di depan tadi. Jadi ketika niat kita sempurna, kemudian cara kita memberikan dengan sempurna, kemudian si penerima juga sempurna, dan kita sampaikan dengan cara yang baik juga,
bisa memberikan hasil, bisa memberikan manfaat yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara Sedharma, bahwa berdana ini saya berpendapat berdana ini adalah salah satu ciri khas umat Buddha. Terus kemudian lagi cinta kasih, kemudian lagi bermeditasi. Jadi saya beranggapan bahwa umat Buddha itu minimal memiliki kualitas 3 itu. Jadi ketika berdana itu ringan, kemudian ketika bermeditasi itu rutinitas yang sudah dilakukan berkali-kali setiap saat, kemudian hatinya penuh dengan cinta kasih. Saya berharap ketiga hal ini, meskipun harusnya banyak kualitas-kualitas yang lain ya, tapi saya berpendapat bahwa umat Buddha sering sekali melakukan 3 hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sedharma, setelah kita mengetahui bahwa ketika berdana kita harus memiliki motivasi yang benar, kemudian memberikan barang-barang yang kita peroleh dengan cara yang benar, kemudian berdana kepada orang yang memiliki nilai spiritual yang tinggi, jika ketiga-tiganya dapat terkondisi pada saat kita memberikan dana, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar. Untuk itu marilah kita bersama-sama melatih diri kita untuk melakukan dana kepada siapapun yang membutuhkan, agar memberikan manfaat kepada kita pada kehidupan ini ataupun kehidupan yang akan datang. Jadi kita tidak usah memilih-milih siapa yang harus kita beri dana, kualitasnya seperti apa. Ketika ada kesempatan, kita harus menggunakan kesempatan itu berdana. Karena ketika kita merasa menjadi orang baik, kemudian kita merasa ada untuk barang dan yang diberikan, ketika kita tidak punya kesempatan untuk berdana, maka kita tidak akan memperoleh manfaat apapun. Jadi merenungkan hal itu, ada kesempatan, marilah kita melaksanakan kebajikan. Ada kesempatan, marilah kita berdana. Ada kesempatan apapun, marilah kita berdana. Jadi ketika kita sudah terlatih, berdana itu tidak perlu diarahkan. Jadi niatnya langsung spontan untuk memberikan dana kepada orang yang membutuhkan itu. Jadi kita tidak bukan sebagai pengikut, tapi kita sebagai motivator, perintis. Jadi ketika kita dapat mengumpulkan teman-teman kita, mengkolekte atau mengumpulkan teman-teman kita menjadi mengorganisir, jadi itu akan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kita. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang yang di luar kita yang sebenarnya memiliki potensi untuk berdana, memiliki kesempatan, memiliki potensi untuk berdana, tapi tidak punya kesempatan. Dia tidak tahu mau berdana kemana. Maka dari itu alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu memiliki menjadi penggalang dana, mau disalurkan kemana, dan orang-orang itu betul-betul membutuhkan, itu akan sangat baik. Ini memancing kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau berdana kemana, yang tidak tahu. Itu jadi ketika kita bisa memberikan wawasan kepada orang lain, ini loh objek yang harus kita beri dana, ini loh objek yang harus kita beri dana. Jadi itu akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berdana. Semoga memberi manfaat untuk kita dalam melatih, dalam kita mengamalkan, dalam kita melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu Namo Buddhaya.